Kalau lo lagi cari barang wireless murah, harganya nggak gila-gilaan tapi punya kualitas, berarti video ini cocok buat kalian. Jadi semua barang yang ada di depan gue ini itu dari Keep. Buat informasi kalian aja, Keep ini adalah brand lokal dan mereka ini memproduksi teknologi wireless ya. That's why kalian bisa lihat sendiri, semua yang ada di depan gue ini semuanya adalah wireless. Dan yang bikin ngiler karena harga-harganya itu affordable banget. Buat kualitas gimana bang? Mending kita langsung nilai sendiri aja di video ini. Oke, kita akan langsung masuk ke yang pertama ya. Yes, di bagian pertama gue akan bahas dari power bank dulu. Di depan gue udah ada dua power bank, yang satu 10.000 mAh dan yang satu lagi 20.000 mAh. Sebenarnya fiturnya mereka tuh sama aja, cuma beda di ukurannya doang. Untuk wireless chargingnya mereka bisa sampai 10 watt. Dan untuk input-output mereka bisa support sampai 18 watt. Gue akan bahas dari yang 10 mAh dulu. Jujur, untuk dari segi desain menurut gue ini bagus banget power banknya bro. Dari segi warna, mereka tuh kalau biasanya kan powerbank kayak pakai plastik atau mungkin bahannya doff gitu ya. Kalau mereka ini menggunakan kain fabric panel, halus juga sama, cuman terkesan lebih elegan menurut gua. Di samping dari fiturnya itu tadi, dia udah bisa wireless charging, makanya di sini ada nilai plus. Kalau misalnya kalian pengen ngecas handphone kalian yang udah bisa wireless charging pastinya, kalian tinggal taruh aja di atasnya dan dia akan langsung ngecas. Di samping itu juga, mereka di sini ada LED dan LED-nya itu nggak cuma titik-titik, bos. Mereka bertulis angka di sini. Di sini tulisannya sih 57% ya kalau sekarang ya. Tuh kalau kalian lihat. Untuk colokannya di sini untuk input output dia bisa pakai USB-C dan di sini ada USB Type A untuk outputnya. Jadi totalnya dia bisa dua output. Dari segi ukuran juga udah pasti enak banget karena ini 10.000 mAh dan ini kecil. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang dengan 10.000 mAh, mereka punya yang gedenya yaitu 20.000 mAh. Sama, mereka secara fitur dan desain segala macam juga sama, cuma dari segi ukuran yang lebih panjang pastinya. Tenang aja karena dia juga dapat pouch-nya kok. Kalau kalian pengen upgrade ke powerbank 20.000 mAh ini, kalian cuma perlu nambah 70.000 doang, bos. Kalau yang di powerbank 10.000 ini dia ada di 229.000. Kalau yang 20.000 mAh ini dia ada di 299.000. Untuk kenaikan harga dan penurunan harga gue nggak tahu. Ini untuk harga yang saat ini ya gue review. Cuma memang kelemahannya kalau di sini dia tidak ada LED seperti yang 10.000 mAh. Di sini hanya ada titik-titik doang LED-nya. Tapi menurut gue it's not a big deal. Untuk di sini outputnya dia ada 3 ya. Jadi USB Type A-nya ada 2 dan USB-C dia 1. Untuk inputnya dia ada 2, dia bisa ngecas pakai USB-C dan pakai micro USB. Dan sama dia juga punya wireless charging. Kalau misalnya kalian punya handphone ya, kalian tinggal taruh aja di atasnya. Yang kedua, sekarang ini masuk ke wireless charger docking. Di sini ada 2, cuman sekarang gua akan lebih fokus ke yang C9 dulu ya. Untuk C9 ini dia support sampai 20 watt. Saran gue kalau kalian memang cari wireless charging buat single device kalian untuk handphone mungkin, kalian bisa pakai ini karena memang dia bisa fast charging juga. Yap, untuk yang C9 ini yang kita dapat manual book dan di sini dapat chargerannya. Ini USB-C ya. Dan cukup panjang juga menurut gua. Sama untuk bahan depannya di sini pakai fabrik kain panel ya, halus banget. Di bagian sini dia menggunakan aluminium alloy, jadi untuk stand-nya ini kuat banget. Ditambah di bawah sini dia ada karetnya untuk ngepegang docknya biar nggak lari kemana-mana. Di belakang di sini untuk colokan USB-C-nya, jadi kalian langsung colokin aja di sini. Untuk di bagian penyanggahnya juga di sini ada karet biar handphone kita tuh nggak lari kemana-mana gitu. Kalian juga bisa cas pakai ini tuh dalam keadaan horizontal atau vertikal, jadi nggak kaku-kaku banget lah gitu. Kalian nggak perlu takut ini overcharging atau apa karena mereka tuh punya fitur yang namanya over voltage protection. Yang pertama, dia pasti bisa nge-detect berapa watt yang dibutuhkan sama device kalian. Even itu 5 watt, 7,5 watt, 10 watt, 15 watt, atau 20 watt. Dan kalian juga pasti akan kaget dengan harganya karena harganya cuma 129.000 bos. Untuk yang X5 ini gue nggak akan bahas di sini ya. Karena ini untuk mobil. Yuk, kita langsung ke mobil aja yuk. So ya, sekarang gue ada di mobil untuk nge-review satu barang ini, yaitu adalah Keep X5. Dan ini merupakan smart wireless charging car. Yap, kalian nggak salah dengar. Sebenarnya basically untuk barang ini kegunaannya sama sih. Itu adalah untuk docking buat handphone kalian pada saat kalian naik mobil. Biasanya sih sering digunakannya kalau misalnya buat lihat map ya. Jadi lebih gampang gitu pada saat nyetir. Nah, kenapa dikatakan smart? Karena dia ada beberapa fitur yang cukup menarik di sini. Untuk charging dock ini dia bisa sekalian untuk ngecas juga. Tapi bukan ngecas pakai kabel, bos. Di sini dia udah bisa wireless charging. Itu menurut gua cukup beda ya daripada docking-docking yang lain.
Yang pertama untuk wireless chargingnya dia bisa sampai 15 watt. Right, itu cukup gede menurut gua. Tapi kalau misalnya handphone kalian nggak bisa wireless charging, ya tenang, di bawah ini udah ada sela-sela juga untuk kalian masukkan charger kalian. Dan fitur menarik satu lagi, dia ada fitur yang namanya auto clamping. Oke, jadi pada dasarnya kalian cuma perlu satu tangan untuk masukin handphone kalian ke dock ini. Karena di bagian atas ini nih, ini kita tinggal touch dan dia akan buka atau tutup secara otomatis. Ini di dalam paket pembeliannya kita juga dapat kabel charger USB-C, dan ini ya cukup lah untuk di mobil, cukup panjang juga. Untuk portnya dia ada di bawahnya ya. Oke, jadi jangan cari-cari lagi. Kita tinggal colok di sini. Tadi gue sempat bilang kalau misalnya kalian tuh cuma perlu pakai satu tangan untuk masukin handphone kalian ke sini. Kalau let's say ini dalam kondisi ketutup lah ya. Oke, yang pertama kita harus pencet atasnya, dia akan kebuka dan kita tinggal masukin handphonenya. Dan dia akan otomatis masuk dan kecas kalau misalnya handphone kalian wireless charging. Untuk harga di sini dia ada di 229.000. So menurut gua untuk harganya ini tergolong murah sih untuk beberapa fitur yang ditawarkan. Selanjutnya di sini gua akan bahas wireless charging station ya. Jadi ini keduanya. Untuk ini adalah model lama dia dan ini model terbarunya dia. Cukup kelihatan ya kalau dari model lamanya dusnya pun masih belum terlalu bagus, belum sebagus yang baru gitu. So, ini yang kita dapat, oke, untuk dockingnya, dan dapat kabel juga di sini cukup panjang, USB-C. Untuk charger ini cukup tipis ya, kalian bisa lihat tuh ketipisannya. Wow, tipis banget. Di sini bagian di sini dia pakai aluminium gitu ya, jadi terlihat lebih kokoh. Cuman yang memang disayangkan di sini di bawahnya memang ada karet kan ya. Cuman di bagian kanan kenapa karetnya tidak ada ya? Jadinya kan kayak rada di sini jadi kayak bisa lari-lari gitu ya. Paling itu doang sih yang disayangkan. Harusnya karetnya bisa cukup merata di situ. Kelihatan di sini bisa untuk dua device sekaligus, right? Untuk masing-masing dari wireless ini mereka bisa sampai 10 watt ya. Jadi kalau misalnya dua, ya maksimal 20 watt bisanya. Kalau tadi itu produk lamanya mereka, ini adalah produk terbarunya mereka, Kip Orson 5-in-1 Wireless Charging Station. Kalau misalnya kita lihat dari boxnya aja, wah ini terlihat pasti bagus banget. Oke, kita akan baca dulu dari segi keterangannya ya. Di sini dia tulis maksimal adalah 55 watt. Kalau misalnya yang tadi itu cuma 20 watt, ini bisa sampai 55 watt. Dan ini dia bisa kasih untuk earphone atau phone bisa. Dia ada juga PD Quick Charge, ada 5 charging service. Ini yang kita dapat dari paket pembeliannya, kita dapat kabel chargernya ya. Oke, ini dari chargernya ya. Wah, pada saat gue ngeliat chargernya kaget juga gue, gede juga nih pak. Dan untuk build quality dari chargernya, percaya sama gue ini bagus banget. Oke deh, kalian dulu deh yang nilai dari segi desainnya gimana. Gue personally sih suka banget, entah kenapa gitu ya. Karena simple, memang dia nggak kalau yang tadi kan cukup cukup bulky ya, cukup gede. Kalau ini tuh elegan banget, entah kenapa gue ngeliatnya ya. Di samping juga dari segi bahannya pun, kalau misalkan kalian di sini tuh, ini tuh bahannya beda gitu daripada bahan-bahan yang lain. Oke, kita bisa lihat di belakangnya sini. Yang di kanan ini untuk colok adaptor yang tadi. Dua di sini ada USB Type A. Tapi kalau untuk yang di sini itu hanya untuk yang 5 watt. Mungkin kalau misalnya kalian pengen ngecas Apple Watch kalian atau mungkin ini dia Huawei Watch Fit gua bisa lewat sini. Karena kan wattnya nggak perlu terlalu besar kan. Kalau di sini dia bisa sampai 30 watt men. USB-C-nya juga dia bisa sampai 30 watt. Untuk wireless chargingnya juga sama seperti yang tadi, bisa 10 watt gitu ya, maksimal bisa 20 watt lah. Cuman ada yang keren di sini. Untuk wireless charging padnya ini mereka mempunyai 5 coil induction. That's why kalau misalnya kalian mau ngecas kayak gini, kalian nggak perlu taruh tepat di satu titik gitu ya. Kalau misalnya biasa wireless charger kayak tadi tuh ada logo X atau ada logo plus untuk kalian bisa taruh. Kalau di sini nggak ada. Ya soalnya kalau mau taruh di sini, kalau mau taruh sembarang tempat pun, ini masih bisa langsung ngecas. Untuk chargernya, kalau misalnya kalian punya laptop atau misalnya MacBook yang udah support sama USB-C, bisa juga lo pakai ini ngecasnya. Cuman ingat, ini maksimal 30 watt ya. Tapi udah bisa support kok. Kalau misalnya lu cari dengan fitur seperti ini dengan brand-brand luar, itu mungkin lu bisa dapat mungkin jutaan ya. Tapi ini setengah juta juga dapat. Ini harganya ada di 469.000. Yes, di bagian terakhir, dan ini bagian yang paling gue suka, yaitu adalah wireless speaker. Di sini semua speaker itu mini-mini, lucu-lucu gitu ya. Nah, yang paling kiri ini adalah Saku Mini yang pertama, ini Y6. Ini produksi pertama yang mereka keluar. Terus ini yang kedua, sini Y2, dan ini yang baru terakhir mereka keluarkan, which is itu adalah yang T5. Yang pertama ini ada di Saku Mini Y6.
Sebenarnya untuk dari segi modelnya sih ini mirip kayak Google Nest ya, dan ada beberapa speaker juga yang modelnya kayak gini yang gue lihat. Jadi menurut gue untuk dari segi desain ini cukup pasaran ya. Tapi untungnya dia udah keluarin model-model baru yang lebih bagus sih. Untuk dari tombolnya juga ya standar aja di sini. Power, minus, plus. Di sini ada untuk angkat telepon juga. Dan untuk kualitas suaranya kita langsung bisa dengar aja ya. Nih, gue akan coba konekin. Kalau untuk akustikan gitu. Dari segi suara menurut gue cukup clear di sini, cuman memang dari segi bassnya kurang cukup dapat subnya ya. Gue tahu sih memang ini kecil, tapi ini jadi kayak cuman kalau dari kick kayak cuman kedengeran kulit kicknya doang gitu loh. Deknya tuh nggak dek yang mantep gitu menurut gue. Jadi kekurangannya paling itu sih. Dan oke, kita akan langsung next ke yang kedua ya. Ini untuk tipe yang Y2, kalian bisa lihat sendiri dari segi desainnya jauh banget lebih keren, bos. Oke, bahannya dia pakai aluminium alloy. That's why di sini kita bisa lihat desainnya elegan kan? Apa mungkin dari segi warnanya ya? Jadi warnanya itu yang bikin menurut gue juga kelihatan elegan gitu. Speakernya di sini kita lihat ada di bagian atas juga. Nah, untuk di bagian bawah di sini pencetannya cuma sedikit, cuma ada 3 doang. Plus, minus, dan jadi untuk power, untuk play, pause itu dijadiin satu semua ya. Dan di bawahnya sini dia ada port untuk kita ngecasnya, dan dia masih menggunakan micro USB di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa fitur yang nggak dipunyain sama yang Y6 tadi. Yang pertama, karena speaker ini ada gantungannya, jadi ini bisa digantung ya. Dan kalau misalnya kalian nggak mau pakai gantungannya, ya kalian bisa taruh di sini gitu ya. Kalau misalnya gue ini masih single, sama mungkin seperti kalian yang lagi nonton, tapi enggak untuk ini. Kalau misalnya kalian punya speaker yang sama seperti dia akan bisa langsung auto connect dan bisa jadi stereo, bos. Oke, jadi dia bisa jadi 2 speaker sekaligus langsung connect dengan satu device. Untuk baterainya dia klaim sih bisa sampai 6 jam, tapi dengan volume 60% ya. Tapi gue juga nggak ngerti gimana cara kalian ngelihat volumenya di sini, karena pada saat kalian pencet ya udah, kalian juga nggak ada indikator volumenya juga di sini ya. Di dalam paket pembeliannya dia ada dapat kabel casan dan dapat pouchnya juga di sini. Jadi sekarang gue akan cobain untuk suara dari Y2 ini. Kalian dengar deh, ini perbedaannya cukup jauh. Bassnya itu kayak dek gitu loh. Kecil-kecil cabai rawit, Pak. Kalian bisa dengar suaranya. Kalau yang tadi gue bilang bassnya tuh cuman kayak kulit bassnya doang gitu. Jadi nggak terlalu low. Ini walaupun sekecil ini, low-nya dapat banget, bos. Waduh, gue berasa kayak deknya itu tetap dapat. Oke, walaupun memang nggak segila sub ya kalau kita pakai subwoofer ya. Cuman, well, gila sih, suaranya nggak expect gue sebagus ini. Dan yang gue suka dari clarity-nya, ya. Jadi nggak terlalu mendem suaranya. Gue tuh nggak gitu demen tuh ya kalau misalnya suara terlalu ngebass. Jadi akhirnya clarity-nya jadi nggak dapet gitu ya. Jadi nggak terlalu jernih suaranya. Tapi buat kualitas ini udah enak banget. Buat kalian juga mau nonton Netflix juga enak. Apalagi kalau misalnya kalian pakai yang stereo. Untuk harganya di sini dia ada di 269.000. Tapi kalian juga bisa beli bundling nih. Tadi kan gue bilang kalau misalnya kalian punya 2, dia bisa jadi stereo. Kalian bisa langsung beli dua-duanya sekaligus. Dia ada potongan harga ya. Kalau misalnya kalian beli 2, dia bisa kasih harga 569.000. Lebih irit sedikit lah. Tapi stop, lu jangan beli dulu. Mungkin kalian pertimbangkan sama speaker yang terakhir ini. Yap, ini merupakan speaker terbarunya mereka, yaitu adalah Saku Mini T5. Untuk dari segi desain, ini juga cukup beda dengan yang tadi, walaupun sama-sama seperti tabung ya di sini ya. Cuman ini jauh lebih simple, udah nggak ada apa-apa. Kalau yang tadi ada talinya, ini nggak ada talinya. Dan ini juga cenderung lebih pendek dari yang tadi. Bisa kita lihat, lebih pendek ya, jauh dari yang tadi. Tapi sedikit lebih lebar memang.
Untuk dari segi fitur ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang beda. Nanti gue akan kasih tahu. Untuk baterai sama kayak tadi, lamanya kita bisa pakai selama 6 jam kalau misalnya volumenya ada di sekitar 60%. Perbedaan pertama, dia udah menggunakan USB-C. Kalau tadi dia masih menggunakan micro USB kan. Cuman nggak sampai situ doang. Yang bikin lebih keren, karena speaker ini udah bisa wireless charging. Boom. Dan kalau misalnya kalian punya handphone yang kayak Samsung S20 mungkin yang bisa wireless charging reverse, dia juga bisa dicas di situ. Itu yang bikin gue keren gitu loh. Maksudnya belum ada speaker apa ya? Gue belum pernah lihat sih. Maksudnya speaker portable kayak gini dengan harganya yang affordable bisa wireless charging. Dan biasanya itu untuk ngepres budget ya, nggak buat apa sih wireless charging gitu ya. Kalau biasanya yang wireless charging ya harganya yang cukup tinggi. Jadi itu menurut gua fitur sangat unggulan dari speaker ini. Ya terlepas dari suaranya ya, walaupun suaranya juga tetap bagus, kurang lebih sama kayak tadi lah ya. Cuman mungkin kita akan lihat ya, ada apa sih yang bikin beda. Alright, sekarang gua akan langsung cobain aja dari sound quality-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian pengen konekin ke device baru, kalian klik tombol power ini tuh 2 kali ya. Itu kalian tinggal konekin lagi. Sip. Untuk baterai quality-nya juga langsung ada nih pada saat di Bluetooth ini. Oke, kita coba. Coba di keren banget. Kalau kayak misalnya, aduh kurang gede bang, aduh nggak berasa stereo bang, tenang. Oke, kita akan coba. Karena di sini gue punya satu lagi, kita akan coba dua-duanya. Jadi gue sekalian mention ke kalian untuk pencetan-pencetannya. Di sini dia ada pencetan untuk powernya, terus di sini ada minus ini untuk volume down, volume up, dan di bawah sini ada untuk micro USB. Dan untuk nyalainnya kan tinggal ditahan. Sip. Dan pada saat kayak bunyi tadi, berarti dia udah langsung ke connect dan ini udah jadi stereo. Percaya atau tidak, kita akan langsung play. Ada suara. Ini ada suara. Dan ini udah jadi stereo, guys. Jadi gua akan langsung aja masuk ke harganya. Untuk harganya, ini untuk satu ini tuh dia ada di 299.000. Oke. Cuman gue pengen saranin aja buat kalian untuk langsung beli 2 karena memang dia ada paket bundling ya. Jadi langsung paket beli 2 jauh lebih murah. Oke, kalau misalnya kalian beli 2, kalian dapat di harga 399.000. Right? Itu sangat jauh sih, beda 200.000. Ya, beda 200.000, men. Jadi menurut gua mending kalian langsung beli 2 aja, 400.000 masih sangat affordable harusnya. Dengan kualitas seperti ini, gue bener-bener recommended banget. Ini gue nggak bercanda. Untuk dari segi kualitas suaranya, menurut gue ini bagus banget, empuk banget di kuping gua. Clarity-nya juga bagus sama kayak tadi. Untuk bassnya, punch-nya tetap dapat gitu ya. Ditambah juga dia nggak gerak-gerak walaupun bassnya begitu kencang ya. Karena ada beberapa speaker yang gua lihat bassnya karena terlalu besar, jadi kayak jadi gerak-gerak gitu. Tapi ini nggak. Untuk saat ini yang gua nge-review ya, di harga segini, ini jadi juara. Karena apa? Karena yang tadi di harganya yang segitu, 300.000, 400.000 dapat 2 bahkan. Bisa wireless charging, bos. Gimana lagi itu? Oke. Desainnya bagus banget. Gue nggak ada. Sekali lagi nih, gue untuk speaker ini gue kagak ada celah sama sekali untuk gue bilang kekurangannya gitu ya. Dan menurut gue ini cukup lengkap. Kalau misalkan kalian pengen beli, linknya pun gue udah taruh di description. Shopee lagi ada promo 12-12 dan Keep Official Shop lagi diskon juga nih sampai 70% bos. Oke, buat kalian yang lagi cari barang-barang wireless kayak tadi tuh, power bank, speaker, atau mungkin wireless charging dock, langsung disikat aja, linknya gue udah taruh di description ya. Sekian aja review gue buat hari ini. Semoga barang-barang yang gue review ini juga bisa nambah wawasan kalian juga. Oh, ternyata ada barang kayak gitu ya. Itu dia tujuan gue. Kalau misalnya mungkin teman-teman kalian juga ada yang lagi cari barang-barang yang tadi gue review, boleh juga kali di-share ke mereka. Kalau kalian suka dengan cara review gue, sikat, di-subscribe, di tombol loncengnya dinyalain bos, biar pas langsung upload langsung bisa nonton gitu loh. Siapa di sini yang main TikTok? Tunjuk tangan. Yap. Jadi Keep ini lagi ngadain lomba guys.
Talent Hunt dari tanggal 23 November sampai 23 Desember 2020. Masih ada waktu buat ikutan, jadi poinnya adalah kalian harus bikin TikTok dengan barang Keep ini. Hadiahnya lumayan loh, juara 1 bisa dapat 1 juta rupiah. Untuk info lebih lengkapnya gue taruh di deskripsi.